Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah, apa kabar saudara? Saudara semuanya sudah mendoakan orang yang saudara tidak suka? Saudara sudah mendoakan orang yang termasuk musuh saudara? Waduh, itu sesuatu yang sulit tetapi kita harus praktekkan ya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, kan di atas Tuhan Yesus mengatakan hidup kita harus lebih daripada pemungut cukai, lebih daripada orang Farisi. Jadi kalau sama, hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, hanya senang dengan orang yang senang kita, yang menyenangkan, apa upahnya? Jadi sama saja ya. Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, jadi karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Ya, kalau kita bisa mengasihi orang yang kita tidak kenal atau orang yang tidak sama-sama mengasihi kita atau orang yang menjengkelkan ya, termasuk kadang-kadang itu saudara kita bertemu dengan orang yang sudah pikun. Ya, orang sudah pikun. Saudara susah loh bergaul dengan orang pikun karena dia bertanya berulang-ulang apa yang dia sudah tanya. Dia melakukan atau dia menuduh orang ya, menuduh orang. Setiap kali kalau ada sesuatu yang hilang lalu dia menuduh, oh si A itu pasti mencuri. Ini orang sudah tidak ingat. Jadi dia marah, orang tidak mencuri, dia tuduh dia mencuri. Lalu ada juga dia sudah makan, dia bilang dia belum makan. Jadi dengan keluarga itu bertengkar terus ya. Karena dia nanti sudah makan, dia katakan belum makan. Kalau cucu atau anaknya mengatakan, "Ma, tadi sudah makan." Bisa-bisa saja kamu itu bilang saya sudah makan, saya belum makan. Kamu itu, wah, bertengkar di rumah itu. Tapi ya kita harus belajar untuk bisa menerima mereka. Mengasihi orang yang sulit dikasihi. Ya maksudnya kitanya yang menguasai diri untuk dapat menerima. Kitanya bisa punya hati yang lemah lembut, bisa memaafkan, ya. Jadi jangan menuntut mereka dituntut bagaimanapun ya mereka ya begitu. Tidak bisa mereka yang berubah. Jadi yang harus berubah siapa? Kita, ya. Jadi kita yang harus berubah. Kita tetap memberi salam, kita tetap menghargai, melakukan yang sulit dilakukan, ya, sabarnya ekstra, ya, mengasihinya ekstra. Kadang-kadang itu nenek kita atau kakek kita sendiri kan, tetapi menjengkelkan kalau sudah pikun itu. Tetapi ya kita belajar ya untuk mengasihi orang yang sulit dikasihi supaya kita nanti tidak menyesal. Nanti kalau mereka meninggal, nanti kalau ya sudahlah memangnya begitu mau gimana lagi. Jadi kita tidak bisa mengubah mereka, yang berubah pandangan harus kita. Jadi kita yang mengubah cara kita berpikir dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita bisa menerima mereka. Ya, saudara-saudara, marilah hari ini memang saya tekankan karena kita mempunyai teman atau mempunyai keluarga atau orang-orang yang di sekeliling kita tapi mereka sudah pikun, ya, sulit untuk dikasihi, tetapi kita tetap mengasihi supaya kita itu bisa sempurna karena Bapak kita sempurna. Kita belum sempurna, tetapi marilah kita mohon Roh Kudus
menolong kita supaya ada buah roh kita itu terlihat. Ya, kita bisa kasih, bisa sukacita, bisa damai, bisa baik, bisa murah hati, bisa sabar, bisa setia, bisa mengontrol diri, ya, supaya kita bisa mengatasi orang yang sulit dikasihi, tetapi kita bisa mengasihi. Demikian saudara ya, mari kita mohon kepada Tuhan yang dapat memberikan karakter kepada kita atau memberikan buah roh dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami harus lebih daripada orang lain, lebih daripada pemungut cukai, dan biarlah kami juga dapat berbuat ekstra Tuhan, khususnya kepada orang yang sudah pikun, kepada orang yang sulit dikasihi, tetapi biarlah kami dapat mengasihi karena kuasa dari Tuhan, karena Roh Kudus yang ada dalam kita. Biarlah Tuhan, dengan demikian kami dapat hidup sempurna seperti Allah sempurna. Biarlah kami juga dapat sempurna melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Berkati Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini agar dapat melakukan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kami, karena sering kami tidak sabar dan kami tidak dapat mengontrol diri. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pula saudara-saudara. Biarlah kita tetap setia merenungkan firman Tuhan dan bisa mempraktekkan ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Sampai berjumpa, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.